Satu, manfaat sholat itu pertama, bisa melatih pribadi kita menjadi lebih baik. Menjadikan seseorang insan beriman menjadi baik. Masih ingat? Seseorang itu jadi baik kalau bisa mengelola dirinya kan? Nafasnya, jiwanya, supaya tidak berdiri sendiri di sifat fujur. Dan masih ingat apa yang saya sampaikan dulu sekali, ya kan? Fujur itu kalau sudah berdiri sendiri diprovokasi setan, wujudnya kan dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, ya, dan turunan-turunannya, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mungkar yang diingkari oleh hati, perbuatan-perbuatan nampak, ya mohon maaf sekali, berdusta, kan, merampok, membunuh, menipu, korupsi, dan sebagainya. Ya ini nyogok, itu mungkar. Makanya saat nyogok kan hatinya mengingkari, saat korupsi hatinya mengingkari, saat tipu-tipu hatinya mengingkari, dan seterusnya. Ini mungkar. Nah, sholat kalau benar mengerjakannya itu bisa mencegah ini semua. Dan pencegahan diutamakan. Bukankah Anda sendiri yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati? Jadi kalau kita ingin mencegah diri berbuat ini dan menjadikan secara langsung menjadi baik, bertransformasi kepada soleh baik, maka ternyata latihan dasar pertamanya itu sholat. Maka dalil yang muncul Quran surah ke-29 tadi ayat ke-45. Langsung saja kepada intinya. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh, sholat yang dikerjakan sesuai ketentuan dan aturannya itu. Innas sholat, ingat alif lamnya. Terjemahkan alif lamnya. Innas sholata, bukan inna sholata. Innas sholat. Sungguh, sholat yang dikerjakan dengan benar itu sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka hasil dari itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada orang-orang yang sholat tapi masih nampak pada dirinya perilaku keji, fahsya dan munkar, dicek ini. Boleh jadi sholatnya belum sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Nah, yang kedua, sholat menghadirkan ketenangan kepada jiwa. Lebih tenang. Orang sholat itu tenang bawaan jiwanya. Dan jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan perilaku yang menawan. Jiwa yang tenang melahirkan segala ide-ide yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Sedangkan di Quran surah ke-13 ayat ke-28, sumber ketenangan itu zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati cenderung menjadi tenang. Zikir itu banyak. Baca Quran, zikir. Karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Karena itu orang-orang yang cenderung rajin baca Quran, cenderung menenangkan. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Makanya doa cenderung menenangkan. Kemudian apa lagi? Kalimat thayyibah, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, itu bagian dari zikir. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau tuntas salat, zikir kepada Allah. Quran surah ke-4 ayat 103. Makanya orang-orang yang zikir itu kelihatan tenang. Ya, ahli zikir itu tenang. Enggak ada ahli zikir emosian. Itu tenang. Ahli zikir itu tenang. Auranya, karismanya, macam-macam itu. Zikir. Dan salat itu puncaknya zikir karena memadukan semua itu. Dalam sholat ada takbir, Allahu Akbar. Dalam sholat ada tahmid, Alhamdulillah. Dalam sholat ada apa lagi? Ada tasbih, Subhanallah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamd. Dalam sholat ada istighfar, Allahumma ighfirli, Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Dalam sholat ada Al-Quran, Al-Fatihah, baca Al-Quran. Ya, dalam sholat rukuk, sujud ada doa, dan seterusnya. Gabungan. Makanya orang sholat itu harusnya cenderung lebih tenang. Dan sholat disebut zikir. Balik ke Quran surah 20, Thaha ayat 14. Disebutkan ketika Allah mengaitkan salat dengan iman, faedah zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, tunaikan salat dengan benar sebagai zikir kepadaku. Zikir kepada Allah itu puncaknya dalam salat. Makanya salat itu dahsyat. Jangankan salat saat mau dilakukan, tempat salatnya aja bikin tenang. 3.
sarana curhat terbaik yang mempercepat pengabulan doa. Ini percepat terkabulnya doa. Sarana curhat terbaik kepada Allah. Ya, ingin menyampaikan apa? Curhatkan kepada Allah dalam bentuk doa. Quran surah ketiga contoh, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya, tentang kisah Nabi Zakaria yang divonis nggak mungkin, yang mustahil kata manusia punya keturunan. Nabi Zakaria sudah beranjak sepuh, fisiknya sudah letih, rambut memutih. Ya, istri terutama divonis dengan hal-hal teknis secara medis yang katanya tidak mungkin punya keturunan. Apa yang dilakukan? Curhatnya kepada Allah. Beliau sholat. Sholat tuh, solusinya sholat. Ya, hunalika da'a Zakaria Rabbah, di mihrab itulah, di mihrabnya Maryam beliau berdoa. Sholat. Ya, nanti tahu sholatnya di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Ketika mereka mengatakan tidak mungkin, maka aku beralih kepadamu yang tidak punya batas dalam kemungkinan. Nah, itu tanda ya. Itu fikih Quran tuh. Jadi kalau orang sudah mengatakan ini nggak mungkin bu, ini nggak bisa pak, itu tanda langsung dari Allah bahwa Allah ingin mengabulkan apa yang Anda mohonkan langsung tanpa perantara. Ya, karena itu Nabi Zakaria sudah ngasih contoh yang di surah Maryam itu. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu, ya kan, nidaan khafiyya. Rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Masya Allah, indah sekali. Ya Allah, aku ini selalu tidak pernah putus harapan kepadamu. Aku selalu berdoa, dari rambutku masih menghitam sampai memutih, fisik letih, tapi aku gak pernah putus dalam memohon rahmatmu, berharap kepadamu. Itu apa? Minta keturunan. Puncaknya dimohonkan tuh di mihrab itu dalam sholat. Mereka mengatakan mustahil. Dan inilah ya tanda pertamanya. Aku memohon kepadamu ya Allah yang tidak pernah punya batas dalam pemberian. Anugerahkan kepadaku dari sisimu saja. Karena orang mengatakan gak mungkin, aku minta darimu saja. Ya, keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau yang pada maha mendengar pun belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli. Itu dalilnya. Fil mihrab. Maka seketika turun malaikat, sedangkan Nabi Zakaria itu masih berdiri dalam sholat. Masih berdiri. Artinya belum selesai sholatnya. Baru selesai berdoa. Seketika turun, menyampaikan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Beri kabar, kau akan punya anak. Dapat kabar dari Allah, jadi kabulkan, akan punya anak. Istrimu akan mengandung. Ya, dan namanya diberikan oleh Allah Yahya. Hidup yang kata orang mustahil. Ada dari rahim seorang perempuan yang divonis secara medis, klinis, monofos dan mandul punya keturunan, kata Allah, gak ada yang mustahil bagiku. Jadi, terjadi. Mudah bagi Allah menjadikan segala yang bisa terjadi. Salat mempercepat hadirnya kesuksesan dan kebahagiaan. Ya. Kita gabungkan 4 dan 5, mempercepat kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan. Sukses dan bahagia. Ya, komplit tuh 5. Salatnya 5 waktu, 5 faidah. Sukses dan bahagia. Kalau kita gabungkan sukses bahagia ini, namanya falah. Singkatnya begitu. Falah. Falah itu sukses dan bahagia. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflaha al-mu'minun. Saya lagi ke sini, orang beriman. Ya, Quran surah 23 al-mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflaha al-mu'minun. Orang beriman, kalau benar-benar iman melekat pada dirinya, identitas berimannya bagus, diimplementasikan imannya dengan ibadah yang benar, pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Apa ciri pertamanya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ternyata pengantar pada kebahagiaan, kesuksesan itu salat. Ya. Dan ini yang paling diharapkan oleh manusia. Ya, tingkat tertingginya itu kan ini, iman. Jadi tingkat tertinggi insan beriman itu, pokoknya terserah, yang penting saya salat itu karena Allah perintahkan. Itu aja. Karena saya beriman, saya salat. Ya, tapi kan tadi saya katakan, ada yang ciri khas anak-anak, ada yang orang dewasa matang dengan kedewasaan dan akalnya, ada yang dewasa kekanak-kanakan, masih nanya juga dan sebagainya. Ya, maka butuh motivasi. Apa di antara motivasi yang terkuatnya ini? Sukses, bahagia, sukses, bahagia. Nah, diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Ini bahagianya dunia akhirat. Suksesnya dunia akhirat. Ya, Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman, kalau benar-benar iman melekat pada dirinya, identitas berimannya bagus, diimplementasikan imannya dengan ibadah yang benar, pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Apa ciri pertamanya?
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ternyata pengantar pada kebahagiaan, kesuksesan itu salat.